PA 212 akan menggelar aksi bela Islam di depan Istana 25 Maret. Jadi persaudaraan alumni atau PA 212 dan beberapa ormas Islam berencana menggelar aksi demonstrasi bertajuk Bela Islam 2503 yang akan digelar di depan Istana Jakarta Pusat. Nah, tuntutannya adalah tangkap dan penjarakan penista agama Yakut, kemudian Saifuddin, Abu Janda, dan lain-lain. Bersihkan istana dari buzzer penghina agama dan ulama. Ungkap Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif. Nah, ini kan jelas alumni 212, persaudaraan ya, persaudaraan alumni 212. Kita ketahui 212 itu kan memang kelompok pendemo. Maka ketika berkumpul, ya demo lah, rutinitas ibadahnya. Itu yang pertama, ada kalanya seperti itu. Kalau alumni pondok pesantren ketika kumpul biasanya yang ngaji bareng, istighosahan. Alumni kan begitu. Alumni universitas ketemu ya kita bahas persoalan ilmiah. Tapi kalau alumni pendemo ya memang arahnya ke demo. Kan seperti itu. Memang apa ritualnya mereka biarin aja. Kalau mereka ritualnya dengan demo, Pak Ali Rahman ritualnya dengan istighosa, kan gitu, kira-kira begitu. Gitu Mas Yusuf. Bangsa Indonesia lagi kritis tentang ketokohan dan keteladanan. Saudara Mahfud MD mengatakan silahkan dijemput. Saudara pejabat-pejabat termasuk kelompok buzzer bayaran istana mengatakan tidak akan banyak orang yang menjemput beliau. Tapi begitu Allah menggerakkan jutaan manusia turun ke Jakarta, disinilah masalah mulai timbul. Orang-orang hasut mulai melancarkan perang opini, fitnah-fitnah mulai dilemparkan, sehingga puncaknya adalah peristiwa kilometer 50 di jalan tol Jakarta Cikampek. Kita hadir di tempat ini bukan untuk mengadili siapapun karena kita tidak punya hak jurisprudensi. Kita hadir di tempat ini bukan untuk melakukan gerakan-gerakan makar dan perebutan kekuasaan, betul? Betul. Kita datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Sumber masalah di negeri ini adalah presiden, saudara-saudara. Presiden kita sampai hari ini belum mengatakan perkataan yang sifatnya ikut bela sungkawa terhadap 6 korban. Terlepas siapa yang benar yang salah, masing-masing punya fiksi, masing-masing punya data, dan itu akan dibuktikan di pengadilan. Dan kita yakin 6 orang ini tidak membawa senjata HP. Kenapa tidak diproses? Ini jelas sebuah ketidakadilan. Yang kedua, teman-teman kami yang ditembak itu, kenapa tidak dilumpuhkan dulu? Kalau memang itu kesalahan, kan banyak penjahat-penjahat, perampok juga sebelum ditembak kakinya dulu atau dilumpuhkan dulu. Kenapa ini langsung ditembak mati? Saya mau himbau kepada masyarakat, teman-teman yang ingin menyatakan dukungannya, cukup memberikan doa restu saja, ya. Sebab tugas-tugas pengamanan dan penegakan hukum itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan segala risiko yang mungkin saja akan kami dapatkan. Aksi Bela Islam 2503, Ketum PA 212 menyebar pesan Habib Rizik, lihat itu pamfletnya. Persaudaraan alumni PA 212 bakal kembali menggelar aksi Bela Islam 2503 pada Jumat 25 Maret 2022. Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif membenarkan ada rencana aksi Bela Islam tersebut. Ia benar, kata Selamat kepada jpnn.com Rabu 23 Maret malam. Selamat Ma'arif tidak menyebut angka saat ditanya soal perkiraan jumlah massa yang bakal hadir dalam aksi tersebut. Dalam pamflet yang dikirimkannya tampak gambar ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang mengenakan gamis putih sembari memegang mikrofon. Pada pamflet itu juga ada gambar Istana Negara. Di depannya terlihat bayang-bayang massa. Pesan Habib Rizik dari balik jeruji pun dituliskan dalam pamflet itu. Jelang aksi Bela Islam 2503 pada 25 Maret 2022, Ketum PA 212 Selamat Ma'arif mengirim pamflet bergambar Habib Rizik dengan latar belakang Istana Presiden.
Jika kaum kufar dan munafik begitu tegar menyerang Islam, kenapa kita gentar membela Islam? Begitu tulisan dalam selebaran itu. Pamflet itu juga bertuliskan, selamatkan agama, bangsa, negara daripada para penista agama. Adapun pada pamflet itu menyematkan 3 tuntutan aksi bela Islam 2503. Pertama, tangkap dan penjarakan penista agama. Kedua, stop kriminalisasi dan terorisasi umat Islam. Ketiga, stop diskriminasi hukum. Kemudian, tulisan paling bawah di pamflet berisi pesan mengajak bergabung dalam aksi, lokasi, dan waktu penyelenggaraan. Ayo kepung Istana Negara, Jumat 25 Maret 2022 jam 13.00 waktu Indonesia Barat sampai penista agama diproses di Masjid Istiqlal sekitar Patung Kuda. Sebelumnya, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan tuntutan aksi bela Islam 2503 itu ialah mendesak agar Menteri Agama Yakut dicopot dari jabatannya dan dipenjara. Penjarakan dan copot Yakut dari mana? Kata Novel Bamukmin. Di antaranya kata dia Gus Muafik, Jenderal Dudung Abdurrahman, Sukmawati Soekarno Putri, Victor Laiskodat, Ade Armando, Denny Sregar, dan Abu Jamda. Persaudaraan PA 212 berencana menggelar aksi bela Islam 2503 pada Jumat 25 Maret 2022. Berikut 5 info seputar aksi bela Islam tersebut. Yang pertama, jam dan titik kumpul masa aksi dalam pamflet tersebut disebutkan aksi akan digelar pada Jumat 13 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, estimasi jumlah masa aksi bela Islam 2503. Estimasi belum bisa kami perkirakan, kata Novel Bamukmin. Dia hanya mengatakan bahwa tokoh yang hadir pada aksi tersebut hanya dari PA 212. Yang ketiga, tuntutan aksi bela Islam 2503. Tuntutan aksi bela Islam kali ini ialah mendesak agar Menteri Agama Yakut dicopot dari jabatannya dan dipenjara. Penjarakan dan copot Yakut dari mana? Kata Novel Bamukmin saat dikonfirmasi cpnn.com. Pada Rabu 23 Maret, Novel menyebut sejumlah nama antara lain Gus Muafik, Jenderal Dudung Abdurrahman, Sukmawati Soekarno Putri, Victor Laiskodat, Ade Armando, Denny Sregar, dan Abu Jamda. Pamflet lain yang diperoleh CPNN dari Ketum PA 212 Slamet Ma'arif menyantumkan 3 tuntutan aksi 2503. Pertama, tangkap dan penjarakan penista agama. Kedua, stop kriminalisasi dan terorisasi umat Islam. Ketiga, stop diskriminasi hukum. Kemudian yang keempat, pamflet aksi bela Islam 2503 ada pamflet berisi ajakan umat Islam menghadiri aksi tersebut. Pada bagian atas pamflet itu bertuliskan, ayo hadirlah aksi 2503. Tertera juga tulisan, lepaskan atribut kelompokmu, buang bendera ormasmu, tinggalkan baju partaimu. Saatnya kita kembali berjuang, turun bersama untuk bela agama Allah yang dinistakan. Yang kelima, seruan Habib Rizik, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif juga mengirim pamflet aksi 2503. Dalam pamflet yang dikirimkan ex-Jubir FPI itu tampak gambar ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang mengenakan gamis putih sembari memegang mikrofon. Jika kaum kufar dan munafik begitu tegar menyerang Islam, kenapa kita gentar membela Islam? Begitu tulisan di bawah selebaran gambaran Habib Rizik itu. Pamflet aksi bela Islam 2503 itu juga bertuliskan selamatkan agama, bangsa, negara daripada para penista agama. Persatuan Alumni PA 212 bakal menggelar aksi bela Islam pada Jumat 25 Maret pada aksi kali ini. Pada aksi kali ini, panitia menuntut agar penista agama Pendeta Saifuddin Ibrahim yang minta ayat Al-Quran dihapus segera ditangkap. Ayo hadirlah aksi 2503. Saatnya kita kembali berjuang, turun bersama untuk bela agama Allah yang dinistakan. Bunyi seruan tersebut seperti melansir Hub.id jaringan suara.com. Dalam seruan aksi tersebut, PA 212 juga mengajak para anggota dari ormas lain, partai serta majelis taklim untuk meramaikan aksi demo. Apapun ormasnya, partainya, majelis taklimnya, ikuti aksi bela Islam pada Jumat 25 Maret 2022. Bunyi pengumuman itu kembali. Diterangkan juga aksi akan dipimpin Koordinator Lapangan Buya Husein dan Wakorlap Ustadz Ferrika. Aksi akan digelar di Istana Negara RI dimulai dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal atau sekitar Patung Kuda, sambungnya. Kabar terkait aksi 2503 dibenarkan oleh Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif. Kami menuntut proses hukum semua penodaan agama yang sudah dilaporkan, kata Slamet Ma'arif. Slamet mengatakan jika aksi 2503 dari PA 212 di depan Istana Negara RI yang dihadiri ribuan massa, ribuan yang bergabung, tegasnya pendeta yang kini disinyalir ada di Amerika Serikat itu telah meminta Menteri Agama Yakut untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Pendeta Saifuddin sudah dilaporkan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ke Barreskrim Polri. Laporan terhadap Pendeta Saifuddin bukan kali pertama. Sebelumnya dia juga telah dilaporkan oleh pelapor bernama Rika Ferraro Tinsulu. Laporan itu tercatat dengan nomor LP-B-0133-3-2022 SPKT Barreskrim Polri tanggal 18 Maret 2022.